Halo, salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kalian hari ini pasti menunggu firman Tuhan yang akan memberkati kalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari teman-temanmu yang nanti akan memberkati kalian, memberikan semangat di dalam merenungkan firman Tuhan. Satu pujian, Jalan Serta Yesus. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong hati kami, pikiran kami, mata kami, agar tertuju kepada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini, kami semakin diberkati, mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, kuat di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Anak-anak, perkenalkan saya Mr. Titus yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan buat kalian semua. Mari kita membuka firman Tuhan, diambil dari Amsal 13 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini tema firman Tuhan adalah menjadi pintar. Pasti kalian semua ingin menjadi anak-anak yang pintar. Mister punya cerita. Ada seorang guru yang sudah tua. Dia sebentar lagi mau pensiun, tapi dia hanya punya 2 siswa. Namanya adalah yang pertama Indri, yang kedua adalah Indra. Indri ini adalah anak yang teliti, suka mencatat, dia wajahnya tampan, dia juga adalah anak orang kaya. Sedangkan Indra itu adalah anak yang kuat dan cepat, larinya juga cepat. 2 anak ini sangat berbeda. Suatu hari, Mr. Teacher tadi ingin mengajarkan satu pembelajaran ke dalam hutan. Maka diajarlah 2 muridnya tersebut. Supaya apa? Mereka bisa belajar di tengah hutan nanti, belajar akan tumbuh-tumbuhan, mengenal akan hewan-hewan yang ada. Wah, senang. Indri dan Indra senang. Pasti kalian kalau diajak Bapak Ibu guru belajar di luar, di sawah, pasti juga akan senang. Gembira, bernyanyi, dan sebagainya. Demikian juga Indri dan Indra senang. Ketika dia berangkat, dia ingat dia punya seorang pembantu
seorang anak perempuan namanya Mimin. Diajak juga, wah senang juga Mimin, diajak untuk belajar di tengah hutan. Wah, sampailah mereka, Mr. Teacher tadi, Pak Guru, Indra, ya, Indri, demikian juga Mimin. Senang. Wah, ketika mereka sampai di hutan, laparlah mereka. Maka dengan cekatan, si Indra yang kuat dan cepat tadi lari dengan cepat. Dia mengumpulkan buah-buahan, dia mengumpulkan daun-daunan yang bisa dimakan untuk hari itu. Dengan cepat dikumpulkan dan dikumpulkan sangat banyak sekali. Indra sama Indri ingin cepat menikmati buah-buahan tadi, tetapi Mimin bilang apa? Jangan dimakan. Ini sangat berbahaya. Tidak semua buah-buahan yang kamu bawa dan tanaman, daun-daunan ini bisa dimakan. Tidak boleh. Indra sangat terkejut. Kenapa kok Mimin bisa berbuat seperti itu? Wah, kemudian dipilih. Mimin memilih buah-buahan yang bisa dimakan. Dikasihkan Indri. Dia ngambil daun yang bisa dimakan, yang rasanya segar. Dikasihkan Indra. Demikian juga buah daun kepada gurunya. Dua anak ini nggak pernah belajar. Kok dia bisa melakukan semuanya itu? Kemudian tibalah saatnya mulai menjelang malam. Mereka mau mendirikan tenda. Indri bilang begini, Mister, saya tak telepon ya sama ayah handaku ya. Dia membawa teleponnya supaya mengirimkan tenda dan nanti bisa mendirikan tenda dengan cepat. Tapi ternyata di tengah hutan ketika dia buka-buka HP-nya tidak ada sinyal. Waduh, Indri sedih. Aduh, ini gimana ini? Tetapi Mimin, tenang. Kalian tenang. Saya akan mendirikan tenda ini. Dan Mimin mendirikan tenda dengan cepat dan tepat dan bagus. Dan bisa mereka nikmati, bisa berlindung buat mereka. Wah, betapa senangnya mereka. Indri dan itu juga bertanya, ini anak ini kok tidak pernah belajar kok tiba-tiba bisa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, ketika larut malam, mereka sudah mendirikan tenda, mereka menyalakan lampu. Wih, tiba-tiba dikejutkan dengan suara yang sangat menyeramkan. Datanglah binatang yang sangat menyeramkan. Dia datang ke situ. Tiba-tiba Indra yang kuat, yang cepat, udah, mau saya lawan binatang ini. Kalau bisa harimau saya tak bantingkan aja lah, biar mati binatang itu. Tapi Mimin bilang gini, jangan, mundur aja, mundur. Bukan caranya, bukan seperti itu. Mimin mengambil daun, dipetiklah daun itu. Kemudian diberikan kepada binatang tersebut. Binatangnya makan. Dan akhirnya apa, anak-anak? Binatangnya mundur dan pergi meninggalkan mereka. Indri sama Indra saling bertatap. Kenapa ini bisa? Mereka bertanya. Mimin, saya mau tanya, kenapa kamu tak lihat kok bisa membedakan makanan yang beracun dan tidak? Kemudian yang kedua, ketika kita kesulitan mau mendirikan tenda, kamu ternyata bisa mendirikan tenda tersebut. Dan yang ketiga, ketika ada binatang buas, ternyata kamu juga bisa mengusir binatang itu tanpa menumpahkan darah. Begini, kakak-kakak semua, sebelum berangkat, saya ini sudah belajar secara manual. Saya membaca bagaimana mendirikan tenda. Ketika dalam perjalanan ke hutan, saya selalu mengamati kiri kanan. Di situ banyak binatang-binatang yang makan buah-buahan, berlari-larian. Akhirnya saya bisa membedakan, oh yang bisa dimakan itu adalah buah-buahan yang tidak beracun. Dan kemudian apa? Kenapa binatang tersebut itu kok ketika saya beri daun, kemudian dia pergi? Saya belajar juga di dalam perjalanan bahwa binatang-binatang tadi ada yang makannya daging, ada juga yang makanannya daun. Dan kita lihat binatang tadi, susunan giginya adalah mereka adalah pemakan daun. Makanya ketika saya berikan daun, mereka kenyang, lari. Wah, Pak Mister, tepuk tangan. Luar biasa, Mimin. Mimin ini walaupun saya tidak ajar secara langsung, tapi dia bisa belajar dengan baik. Dia juga belajar secara manual, dia juga penuh semangat. Indra, contohlah Mimin ini. Dia selalu belajar dan mencari ilmu. Jangan-jangan nanti kalau saya sudah pensiun,
nanti yang menggantikan guru adalah Mimin, bukan kalian. Karena Mimin adalah anak yang luar biasa. Puji Tuhan, pasti kalian juga akan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang membawa berkat bagi banyak orang. Jadi anak-anak, teruslah belajar dengan baik. Belajarlah firman Tuhan, karena kalian akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalian juga akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nantinya nama kalian akan menjadi berkat di dalam dunia ini. Jadi anak-anak, marilah melalui firman Tuhan, melalui cerita tadi, kalian harus tetap semangat. Mungkin sekarang kalian itu dipusingkan dengan yang namanya Immanuel Smart School. Kalian punya akun, punya password, bingung membukanya. Orang tua kalian juga kadang-kadang juga bingung untuk membukanya. Kadang-kadang tidak bisa mengisinya. Kadang-kadang juga tidak bisa mengupload seperti itu. Tapi jangan kecil hati. Kalau kalian tetap semangat dan selalu berlatih dan selalu melakukan, pasti akan bisa. Dan kalian akan menjadi anak-anak yang berbeda dengan yang lainnya. Anak-anak yang menguasai IT, anak-anak yang mempunyai suatu kerohanian yang luar biasa, mempunyai suatu pengetahuan yang luar biasa, dan akhirnya kalian ketika keluar dari sekolah Immanuel ini adalah anak-anak yang berbeda dengan dunia lainnya. Jadi jangan kecil hati, tetap semangat, dan kalian akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan, kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya anak-anak Immanuel ini nanti akan diberkati Tuhan, mengalahkan dunia ini dengan imannya, menjadi anak-anak yang luar biasa, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semuanya. Amin. Sebagai penutup, kita akan mendengarkan sebuah pujian dari teman-teman kalian dengan judul Yesus Pokok dan Kita Carangnya. Kiranya menjadi berkat buat kita. Amin.